Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti Manjasari. Saya mengajar mata pelajaran agribisnis tanaman perkebunan atau sering disebut dengan ATP. Saya mengajar di SMKS Bunda Jaya, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembibitan dan kultur jaringan tanaman perkebunan. Pada KD 3.4 kita juga akan membahas tentang menerapkan pembibitan tanaman perkebunan tahunan secara generatif. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menerapkan pembibitan tanaman perkebunan tahunan secara generatif. Yang kedua, siswa dapat menganalisis pembibitan tanaman perkebunan secara generatif. Ayo kita mulai aja pada pembahasan materi ini. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan yang Ibu berikan dan dapat dipraktekkan di rumah. Pembibitan generatif merupakan pembibitan atau perbanyakan tanaman dari hasil perkawinan seksual. Ini diperoleh dengan cara menanam biji. Contoh tanaman perkebunan yang dapat diperbanyak secara generatif adalah kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan kelapa sawit. Pada kelapa sawit, pembibitan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pre-nursery atau pembibitan awal, yang kedua adalah pembibitan main-nursery atau pembibitan utama. Persiapan yang dilakukan dalam pembibitan kelapa sawit adalah yang pertama adalah pengisian baby bag, kedua seleksi kecambah, dan yang ketiga adalah penanaman kecambah. Pengisian baby bag media berupa campuran tanah lapisan atas, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Pastikan campuran media bebas dari partikel besar seperti potongan kayu atau batu kerikil dengan cara diayak dengan menggunakan ayakan halus. Isikan media pada baby bag sampai ketinggian 1 cm di bawah bibir baby bag dan disusun dalam bedengan yang sudah disediakan. Tahap selanjutnya adalah seleksi kecambah. Kecambah diterima oleh kebun dalam keadaan baik dan dalam kotak atau box yang sudah dimodifikasi sehingga tidak terjadi kerusakan dalam perjalanan. Di dalam box atau kotak terdapat 10-12 kantong kecambah. Setiap kantong terdapat 250 kecambah. Kantong tersebut dibuka secara berhati-hati dengan menggunakan gunting dan diletakkan di atas nampan yang terdapat handuk. Ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan pada kecambah. Selanjutnya, kecambah tersebut akan diseleksi oleh tim seleksi untuk memilih mana kecambah yang rusak dan tidak. Ada 9 ciri-ciri kecambah sawit yang berkualitas. 1. Bentuk tunas yang normal berwarna putih. 2. Bentuk anak daunnya melebar dan tidak kusut. 3. Keadaan tempurung bibit kelapa sawit berwarna hitam gelap. 4. Kondisi akar panjangnya tidak lebih dari 2-3 cm. 5. Kondisi bongkot atau batang bagian bawah gemuk dan pendek. 6. Warna calon akar kekuning-kuningan mendekati hijau, sedangkan warna calon batang atau daun bersih keputih-putihan. 7. Ukuran atau panjang calon batang bibit kelapa sawit yang bagus antara 2-3 cm. 8. Bentuk bibit kelapa sawit bulat atau lonjong seperti buah melinjo. 9. Telah diperiksa oleh karantina dan dinyatakan sehat. Berikut adalah kecambah yang double tum, yaitu memiliki 2 mata tunas untuk tumbuh, dan yang satunya adalah kecambah yang tritun atau memiliki 3 calon tunas. Berikut ini adalah kecambah yang akhir atau tidak bisa digunakan di pembibitan. Yang pertama adalah kecambah patah radikula atau pemula, yaitu kecambah yang patah calon batang dan calon akar. Selanjutnya kecambah abnormal atau yang tidak tumbuh, dan yang terakhir adalah kecambah busuk, layu, dan jamur. Ini adalah contoh kecambah yang normal. Setelah seleksi, selanjutnya
kecambah diberikan fungisida dan selanjutnya dibawa ke bedengan yang terdapat baby bag dan siap tanam. Tahap selanjutnya adalah penanaman kecambah. Pada saat penanaman kecambah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah jangan sampai terbalik posisi penanaman antara posisi plumula dan radicula pada saat penanaman. Hal tersebut akan mengakibatkan apabila kita terbalik penanamannya, kecambah akan mati. Kita dapat melihat radicula dan plumula seperti gambar di bawah ini. Untuk calon batang agak pendek dan gemuk, sedangkan untuk calon akar agak panjang dan lurus dan agak berwarna kecoklatan sedikit. Yang kedua yang kita harus perhatikan, jangan terlalu dalam saat kita menanam kecambah. Hal ini akan mengakibatkan susahnya pertumbuhan calon batang menuju ke atas apabila kita terlalu dalam untuk penanaman. Dan yang ketiga adalah saat kecambah datang harus segera ditanam atau paling tidak minimal hari kedua setelah kecambah datang, kecambah tersebut harus segera ditanam. Demikian materi kita tentang menerapkan pembibitan tanaman kekebunan tahunan. Semoga materi yang Ibu berikan dapat berguna bagi kalian dan kalian mudah memahaminya dalam pembelajaran tersebut. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.